Koneksi antar materi. Modul 1.4 Budaya Positif dengan modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Peran dan Nilai Guru Penggerak, serta modul 1.3 Visi Guru Penggerak bersama saya Jerry Hutagalung, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMK Negeri 1 Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun yang menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran seorang guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak harus mampu menumbuhkan karakter pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk mewujudkan perubahan, perlu adanya visi. Visi ini akan dicapai jika ada perubahan paradigma dan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Salah satu yang ditawarkan adalah inquiry apresiatif, yaitu manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dengan tahapan Bagja yang digagas oleh David Frieder. Tahapan Bagja ini: B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Dengan penerapan inquiry apresiatif, maka akan mampu memetakan semua kekuatan yang kita miliki untuk mencapai visi. Penerapan ini akan tercipta kebiasaan baik serta dijadikan budaya positif sekolah. Lingkungan yang aman, nyaman, membuat peserta didik mampu berpikir, merasa dihargai, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Strategi untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Pertama, perubahan paradigma. Ya, dari stimulus respon ke teori kontrol pandangan tentang dunia. Kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Seseorang melakukan sesuatu, itu ada 3 dasar motivasi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang ketiga, keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas
yakni nilai-nilai universal yang disepakati bersama. Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Seorang guru memiliki 5 posisi. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau atau monitor. Dan yang kelima, manajer. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kita jelaskan yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan termasuk seks. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Hukuman fisik maupun verbal. Dalam hal ini, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan kata-kata yang keluar adalah patuhi aturan saya atau awas kamu nanti. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dalam hal ini, suara lembut, keheningan, membuat orang merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar, kamu seharusnya nak, kamu sudah tahu kan? Yang ketiga, teman. Dalam hal ini, guru tidak menyakiti murid, akan tetap mengontrol murid dengan persuasif. Guru menggunakan hubungan baik dan humor, misalnya, ayo bantulah demi bapak. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dalam hal ini, guru mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Misalnya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Di sini guru berbicara apa aturannya. Dan yang terakhir adalah manajer. Dalam hal ini, guru sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kata-katanya, apa yang kita yakini? Jika kamu yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu memperbaikinya? Kita masuk ke segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Dalam hal ini, ungkapkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan,
atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Tahap yang kedua setelah menstabilkan identitas yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dalam hal ini kita mengungkapkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah melakukan validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan adanya budaya positif sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna, maka dapat membantu siswa untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dimulai dari menghargai diri sendiri, kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal yang sudah disepakati bersama. Posisi guru hendaknya sebagai posisi manajer, untuk memberikan kesempatan kepada murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Dalam hal ini, saya mengambil judul menanamkan dan membiasakan budaya positif melalui keyakinan kelas dalam proses belajar mengajar. Nama peserta saya sendiri, Jerry Hutagalung. Kenapa saya angkat ini? Karena kelas merupakan tempat interaksi yang efektif untuk pembentukan karakter anak. Untuk itu perlu suasana yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Kebiasaan positif akan mendukung terciptanya suasana tersebut, yang pada akhirnya menjadi budaya positif. Apa tujuannya? Yang pertama, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Dan yang kedua, menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada siswa dalam suasana kegiatan belajar mengajar. Apa yang menjadi tolak ukur? Pertama, peserta didik mampu membuat keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam proses belajar mengajar. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah sosialisasi terhadap warga sekolah tentang disiplin positif, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan akhirnya budaya positif. Yang kedua, guru menjelaskan tentang disiplin positif, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan budaya positif. Dan yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas dan konsekuensinya. Yang ketiga, keyakinan kelas yang sudah dibuat ditandatangani oleh semua peserta didik dan wali kelas, serta dipasang di dinding kelas. Berikutnya, menumbuhkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam belajar mengajar. Dan yang terakhir, mendokumentasikan semua kegiatan yang menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang saya butuhkan, yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan sebagai teladan untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, orang tua sebagai mitra untuk membiasakan budaya positif di rumah. Dan yang ketiga adalah semua warga sekolah untuk berkolaborasi dan bergerak bersama-sama menumbuhkan budaya positif tersebut. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih.